Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali lagi dengan Adinda Rahmadani di Bisik Bincang Asik. Nah hari ini Dinda nggak sendirian loh guys, Dinda ditemanin seorang vokalis band Delana di Kota Tarakan. Siapa itu? Ini ada Bang Firly. Hai Bang Firly. Oke, ini ada Bang Firly guys. Bang Firly ini adalah vokalis dari band Delana. Oke, Delana itu sendiri adalah band yang berkecimpung di Kota Tarakan ya Bang ya. Oke, di Kota Tarakan. Di lokal, di kota kita nih guys. Nah, Bang, mau tanya nih Bang sebelumnya, kenapa Abang memutuskan untuk akhirnya ngeband? Ya udah deh, ngeband aja gitu. Ngeband tuh dari dulu sih suka musik ya. Dari dulu suka musik, kemudian dulu zamannya di Tarakan tuh dulu festivalan. Cuman aku tidak berkecimpung di festival di Tarakannya sendiri. Maksudnya teman-teman memang ikut festival. Waktu itu apa ya, masih trennya masih yang hip metal, kemudian di rock, yang kayak gitu-gitu. Banyak genre gitu Bang ya. Bukan banyak genre, itu lagi tren lagi di Tarakan. Memang lagi dengerin itu, lagi mainin musik-musik itu. Aku dengerin cuman tidak terlalu tertarik. Akhirnya waktu ngeband di Tarakan tuh cuman di pensi-pensi sekolah aja. Itu pun bawakan lagu pop karena waktu itu kayaknya aku bukan di rock deh, kayak gitu. Akhirnya ya berteman sama anak-anak festival, tapi tidak pernah berkecimpung langsung di festival untuk ikut festival kayak gitu. Kemudian di 2007 itu kuliah di Malang tuh langsung kalap. Kalap tuh kayak di sana kan banyak event ya, banyak musik yang baru, yang kita sebagai anak desa gitu ya masuk ke kota. Kemudian disuguhi banyak macam jenis musik tuh kalap tuh. Akhirnya sempet setahunan jadi kayak anak gigs lah, ngomongnya kayak gitu. Tiap ada gigs tuh jalan, wah ini ternyata genrenya kayak gini, ini jenis musik yang kayak gini nih. Akhirnya kalap sendiri. Akhirnya tahun 2008 lah gitu buat band pop. Dulu pertama jazz. Habis itu kok kayaknya ketuaan banget gitu. Akhirnya ya namanya Kinara dulu di Malang. Kinara. Akhirnya ngeband lah. Ngumpulin teman-teman yang ada di kampus waktu itu. Akhirnya bentuk Kinara sampai 2000 berapa ya? 2000 albumnya tuh 2015 baru keluar. Itu pun kita bukan rilis di Indonesia tapi di Kuala Lumpur, di Malaysia. Kita di Kuala Lumpur ya Bang? Rilisnya di Kuala Lumpur, satu album, kontraknya 3 tahun. Sekarang udah habis kontraknya itu, masih belum ada platform dan lain sebagainya, masih fisik. Jadi kita rilis di sana, cuman nggak ada promo. Ya bukan gagal juga sih, cita-citaku kemarin cuman pengen punya album gitu aja. Berarti sudah kesampaian punya album, mau albumnya laku atau enggak, yang penting udah punya gitu aja Bang ya. Akhirnya pulang balik ke Tarakan tuh tahun 2000 berapa ya? 2018 kali ya, 2018an balik ke Tarakan, pengen bermusik lagi, bukan meninggalkan musik ya, cuman ngelihat atmosfer dulu di sini gimana. Habis itu 2020 baru beranikan diri untuk ngerilis lagu bareng sama teman-teman Delana kayak gitu. Tapi Bang kan kalau kita lihat nih, Abang dengan band Kinara ya, Kinara di Malang kan udah, kalau kita bilang tuh udah ya udahlah melejit gitu Bang ya. Nggak melejit juga sih. Tapi ya kalau menurut kami di Tarakan gitu Bang kan, karena kan di sana diapresiasi. Tapi tiba-tiba Abang memutuskan untuk pulang dan memulai lagi dari nol. Itu gimana tuh Bang? Maksudnya kan kita mikirnya ngapain sih gitu, pasti kan orang mikir gitu. Enggak mulai dari nol juga sih sebenarnya. Delana nih jadi tempat mainan baru. Tempat mainan baru setelah Kinara.
Kinara juga masih ada di sana. Masih ada. Masih ada. Cuman jadi tempat mainan baru aja untuk ngeksplor musik yang kalau misal kita ngomongin Kinara, kita ngomongin soal cinta misal kayak gitu. Kalau saya pribadi di Derana pengen ngomongin yang bukan yang mungkin cinta tapi secara general. Nah, kayak gitu. Kalau ngelihat mulai dari nol tuh saya bingung juga nih ngomongnya dari nol tuh gimana bermusiknya. Tapi kalau membentuk branding yang baru ya itu. Nah, maksudnya ya mulai dari nol lagi dan di pelosok Kalimantan gitu. Iya, di pelosok Kalimantan. Benar. Pasti ada perbandingan kan Bang antara ngebangun branding di Malang dengan ngebangun branding di Kota Tarakan sendiri. Nah, terus untuk apresiasi di Malang dan di Tarakan tuh gimana tuh Bang? Apresiasi ya. Kalau kita ngomongin apresiasi di Tarakan sama di Malang, sebenarnya sih kayak apa ya? Atmosfer sih sebenarnya sama aja, mungkin agak sedikit berbedanya tuh masanya aja. Orang di sana banyak yang lebih teredukasi dengan bagaimana cara menonton konser yang berbayar itu lebih baik daripada yang gratis seperti itu. Kalau di Tarakan kan kita masuk ke sini ya kita bukan mendiskreditkan atau mendiskreditkan pendengar musiknya. Ada beberapa komunitas yang memang harus memang udah bagus nerima misal kayak gitu. Tapi yang awamnya kita sebagai pemusik di sini jadi kayak tukang musik aja, bukan dianggap sebagai seniman yang punya effort besar untuk menghasilkan satu karya kayak gitu. Ya, tapi nggak masalah juga sih, nggak masalah. Maksudnya nggak masalah tuh kayak ya udahlah bermusik aja lah. Iya. Kalau aku sih kayak gitu. Apresiasi mah belakangan gitu Bang ya, Iya, sebenarnya kayak gini, aku sering ngomongin sama band-band baru lah atau yang mau berkecimpung dalam musik, industri musik kayak gitu ya. Mau di Malang maupun di Tarakan tuh aku sering ngomong kalau misalnya kalau mau bermusik tapi tujuannya untuk terkenal dan lain sebagainya itu salah. Terkenal, terus uang, terus apalagi ya yang diambil dari itu ya. Terkenal, uang, foya-foya, kaya dan lain sebagainya itu gitu sebenarnya resiko dari karya, bukan satu tujuan. Jadi tujuanmu adalah menyampaikan pesan lewat musik. Iya. Tapi kalau untuk menjadi terkenal, kaya dan lain sebagainya itu cuman resiko dari karya aja. Itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Kalau kita bilang tuh bonus kali Bang ya. Resiko aja. Resiko aja. Sekarang gini, aku ngomongin resiko, kalau terkenal kan juga nggak enak. Iya benar, pasti ada negatifnya juga gitu Bang ya. Kemana-mana, susah gitu. Privasinya sudah agak kurang. Terbuka, iya benar. Terus kaya juga apa ya? Alternatif lah kaya. Aku juga ngerasa kaya kok, kayak gitu kan. Iya karena aku punya kesehatan. Iya betul. Aku bisa hidup, mungkin bisa bermanfaat sedikit untuk kehidupan. Aku juga ngerasa kaya. Alternatif, yang kayak gitu lah. Tapi itu sebenarnya risiko aja. Risiko dari karya. Iya, dari berkarya itu sendiri. Benar. Jadi kalau misal Dinda nulis buku gitu. Sebenarnya kan pengen nyampein pesan aja. Nyampein pesan, iya benar. Menceritakan apa yang Dinda rasa toh. Iya. Tapi kalau misalnya menjadi terkenal, ya itu resiko. Itu resiko. Benar. Mau biasa-biasa aja juga nggak bisa, mau terkenal juga sebenarnya itu resiko. Juga kalau misalnya mau nggak enak lah terkenal. Ya pokoknya nggak enak deh. Privasinya udah kebuka, udah bukan privasi deh namanya kalau gitu ya Bang ya. Oke, tadi kan Abang ada nyinggung soal menyampaikan pesan.
Pasti kan Delana ini punya tipe atau tema besar atau konsep deh. Iya. Dari menyampaikan pesan itu sendiri melalui karya. Nah, untuk Delana sendiri gimana, Bang? Kalau Delana sendiri sih memang tema besarnya sih kita nggak ngomongin cinta secara belak-belakan kayak gitu. Karena Firman sendiri terus Varian, saya sendiri juga tipikal yang bukan menceritakan cinta secara belak-belakan kayak gitu. Tapi mungkin kalaupun nanti ada lagu-lagu soal cinta, mungkin bisa dianalogikan apa ya? Dianalogikan secara eksplisit ya kalau tersirat ya. Iya. Tersirat eksplisit ya. Tersirat, iya benar. Secara eksplisit aja. Itu pun mengambil temanya yang secara umum. Maksudnya yang nggak langsung nyebutkan di lirik, wah kamu selingkuh dan lain sebagainya tuh nggak. Sudah capek mungkin karena umur juga ya. Iya benar. Karena umur ya kita ngerasain cinta yang kayak gini ternyata sepele aja nih. Ternyata ada yang lebih penting dari ini. Nah, jadi ya ceritanya soal kehidupan, tapi bukan mau menggurui juga. Sebenarnya kita nulis juga buat diri sendiri aja. Tapi kalaupun ada yang mendengar itu relate sama kehidupannya, ya kita menghadapi masalah yang sama iya. Seperti itu. Karena sama-sama manusia, masalahnya pasti itu aja gitu Bang kan. Kalau satu relate juga yang lainnya nggak untuk kemungkinan untuk relate juga ya Bang. Biasanya tuh kan kalau dengar lagu yang pas gitu relate, ih ini aku banget gitu ya Bang ya. Iya. Pasti tuh kayak gitu. Nah padahal ternyata sebenarnya masalah manusia tuh sama iya, sama aja gitu. Bukan aku banget, tapi ya memang kita semua kayak gitu. Kita semua pernah ngerasain itu. Iya benar. Nah untuk nama Bang, kan banyak tuh pasti teman-teman penasaran. Kenapa namanya harus Delana? Delana itu apa gitu? Apalagi Delana sama dengan single pertamanya Abang ya Bang ya? Yang baru dirilis juga Delana. Apa sebenarnya filosofi dari Delana itu sendiri Bang? Nggak ada filosofi sebenarnya dari Delana. Jadi Delana itu judul lagu yang pertama namanya Delana. Judulnya Delana. Kemudian kita bingung nih, wah mau bikin nama band cuman nyari-nyari lagi, mikir lagi kita. Ya udahlah, single pertama aja dibikin nama band. Judulnya, iya. Jadi nggak ada filosofi yang harus begini begitu. Iya, biasanya ada gitu. Nggak ada. Itu judul single pertama kita. Lagu ini sudah direcord duluan, baru mau nentuin nama. Nah, baru nentuin nama. Nah, baru nentuin nama. Nama grupnya apa nih gitu. Udah Delana aja lah. Delana. Tapi Delana itu sendiri pasti ada pesan di dalamnya. Oh ya, Delana itu sebenarnya ketabahan. Bahasa Indonesia sih sebenarnya, cuman jarang dipakai ya. Iya. Delana itu bahasa Indonesia. Jadi lagu pertama kita kan cerita soal ketabahan tuh, soal ketabahan. Kemarin mau dikasih judul Tabah gimana? Oh, Tabah kayak lagu religi gitu. Iya bener Bang. Tabah kayak lagu religi. Jadi dia nyari diksi yang lain lah. Apa sih Tabah nih? Delana ini ada. Akhirnya dapat Delana gitu. Delana. Oh ya sudah Delana aja judulnya gitu. Iya benar. Jadi udah setuju semua. Wah, nama grupnya apa nih? Udah Delana aja lah. Jadi sekali jalan dapat nama grup sama si nama judul itu. Iya, rilis lagu itu gitu. Ya Bang ya. Okay. Tapi lagunya duluan yang dia record. Yang apa ya? Yang jadi gitu. Judulnya Delana. Nama grupnya apa? Ya udah Delana. Delana aja. Iya. Sama gitu Bang. Sama aja. Lagi males mikir ya. Iya, tapi pas gitu Bang, bagus juga gitu. Iya sih. Apa ya? Penyebutannya juga enak. Iya, enak gitu ya Bang ya. Delana. Tuh. Jadi kita udah tahu nih ternyata Delana itu dari kata tabah. Iya, tabah Bang. Nah, untuk Abang nih, tadi kan kita juga ada membahas tentang apresiasi, tentang apresiasi dari masa sendiri deh, masa ditarakan atau dari pemerintah. Banyak kan seniman deh yang koal-koal gitu Bang. Wah aku nggak dapat apresiasi di sini gitu. Wah aku nggak bisa dapat uang, aku nggak bisa dapat wadah, aku nggak bisa bebas berekspresi gitu Bang. Nah kalau Delana sendiri menanggapi hal-hal kayak gitu gimana Bang? Kami pernah ditanya juga nih, gimana pemerintah ada nggak misalnya
ngapresiasi dan lain sebagainya. Tujuan kami juga nggak ke situ. Nggak ke situ. Maksudnya ya bermusik aja. Maksudnya apa ya? Tapi tidak menutup diri juga kalau misalnya mau diapresiasi Ya, sama silakan. pemerintah. Misal, wah ini ada band, gimana kalau kita supply nih teknisnya mereka dari pemerintah gitu. Jadi kami juga nggak nutup diri, ya sudah terima. Cuman tidak punya tujuan juga ke sana. Jadi yang bentuk band karena sedang ingin bermusik, pengen punya karya. Sebenarnya bukan masalah awal. Teman-teman tuh tergerak waktu itu sama pengarsipan aja nih. Ayo kita arsipin yuk karya-karya kita gitu. Mengarsipkan, kita recording yang memang betul-betul pure karya gitu. Yang penulisan kita, yang lagu memang benar-benar dari kita, ya sudah diarsipin aja, kita recording. Cita-citanya cuman pengen gini, kita berkarya loh gitu untuk anak-anak cucu misal gitu. Ini misal Kaikmu nih dulu nih punya lagu loh, iya kayak bener gitu, selalu gitu ya. Bang. Ada yang ditinggalkan. Ada yang ditinggalkan, ya bisa ada yang ditinggalkan atau ada yang bisa didengarkan sama anak cucu. Iya benar. Sebenarnya kayak gitu aja pengarsipan. Nah kemudian kan dari recording sampai apa ya, sampai perilisan itu kan jedanya panjang tuh. Iya. Jedanya tuh sampai berapa bulan gitu. Akhirnya gimana nih? Rilis aja lah. Mau jadi apapun ya terserah lah. Yang penting rilis aja. Siapa tahu ada yang suka. Ya udah dirilis. Kemudian nyebar teaser. Teman-teman musisi Tarakan juga banyak support kemarin. Yang ngupload di media sosial mereka masing-masing. Iya. Akhirnya single pertama itu keluar di akun Instagramnya Derana tuh masih belum ada. Masih akun pribadiku. Iya. Jadi sudah bikinin Instagram aja lah. Instagram Derana, khusus Derana gitu ya Bang. Derana yang kayak gitu. Ya sudah lah, rilis. Kemudian bulan Agustus kemarin lagu ini sudah sebenarnya Indonesiaku ya. Iya, Judulnya Indonesiaku ya. Itu kemarin memang ditulis sama Bang Os sama si Sajon ya. Iya ya namanya. Pokoknya Bang Os lah sama Fahmi Sihab kalau nggak salah namanya. Itu ditulis 8 tahun yang lalu. Wow. Lagu Indonesiaku itu 8 tahun yang lalu. Kan sering berteman satu kumpulan. Akhirnya ini ada lagu nih, oh ya sudah kita garap yuk. Kemudian sama Ojan. Itu tuh Ojan bikin camping, kita mau camping waktu itu. Jadi kalau misalnya mau produktif, kita camping, kita bikin theme song satu kali camping. Satu gitu ya. Akhirnya Indonesiaku itu digarap. Sebenarnya itu theme song camping aja. Cuman sudah beberapa kali camping memang ya karena kemalasan juga kita nggak ada theme song lagi. Iya. Akhirnya sudah Indonesiaku selesai. Jeda berapa bulan ya? Berapa bulan? Wah ini kapan rilisnya? Hujan lagi di Sinjai apa di Makassar apa di mana? Susah nih koordinasinya. Akhirnya sudah rilis aja lah. Pas bertepatan sama Agustus. 17 ya. Agustusan. Tanggal 15 kita rilis, kemudian tanggal 17 atau 18 tuh yang film Berbeda Satu. Ya, Bersatu itu si Kumis ngubungin saya lewat Instagram, "Bang, boleh nggak dipakai lagu?" Udah ketemu dulu yuk gitu. Akhirnya mereka pakai. Akhirnya collab dengan konten kreator di Tarakan ya Bang ya. Benar itu. Wah, tapi kalau untuk respon massa nih masyarakat sejauh ini dan pemerintah juga ke Derana gimana Bang? Kita lebih nggak peduli kayaknya. Maksudnya gini. Maksudnya satu karya kita keluarkan itu nggak semua orang suka. Oh iya. Ya. Benar. Tapi selama ini responnya sih oke-oke aja. Maksudnya yang masih mendengarkan ya baiklah kalau menurutku ya. Cuman kalaupun ada yang tidak suka ya nggak masalah juga gitu. Yang suka ya alhamdulillah gitu. Kalau sama pemerintah kemarin
mungkin mereka bentuk apresiasinya di video itu kali ya, ucapan 17 Agustus mungkin itu bentuk apresiasi dari karya. Ya alhamdulillah juga gitu, kita nerima aja lah. Tapi sampai lihat kadang sampai di media atau bahkan sampai di Kaltim Pos dong Bang, Delana udah nyampe sana ya Bang ya. Tapi ya itu tadi sayang kalau nggak lokal. Maksudnya kita kan seharusnya lokal dulu yang apresiasi. Kalau kami mandangnya kayak gitu pasti Bang. Kalau media lokal ada banyak sebenarnya. Kemarin itu ada Narahubung, terus Media Kaltara, kemudian siapa lagi nih? Banyak, lumayan lah. Radar juga kita pernah masuk di beritanya, maksudnya di halamannya. Kemudian baru-baru ini Kaltim Pos. Kalau media ya lumayan lah. Main apresiasi gitu. Cuman yang duluan ngapresiasi sih kapan lagi kemarin. Kapan lagi? Kapan lagi untuk media nasionalnya? Oh berarti langsung nasional nih Bang ya, langsung ngejetin nasional. Habis itu baru berentetan media lokalnya. Iya, baru gitu. Ikutan langsung media lokal. Udah nyampe nasional, baru media lokal kabut nih, udah nyampe nasional. Ya, biasa kalau kayak gitu. Tren ya. Iya, bener tren. Biasanya kan kayak gitu tuh. Iya, karena kemarin kan Delana juga sempat viral kalau nggak salah Bang. Semua tuh masang lagunya Delana yang Indonesiaku, segala macam, dia repost segala macam. Jadinya kayak wah, ada loh ternyata band lokal Tarakan. Banyak sebenarnya. Iya, cuman yang terlihat gitu, tertampang. Nggak banyak sebenarnya musisi Tarakan tuh oke-oke. Iya, benar. Sebenarnya oke-oke. Cuman ya itu, kadang kalau aku ngeliat sih anak-anak sudah yang apa ya, susah juga sih jelasin di Tarakan tuh. Kita gini aja lah, mau terus berkarya itu kan kita butuh effort besar nih. Iya, butuh usaha besar. Panggung kita nggak ada. Ya, benar, setuju Bang. Panggung kita nggak ada. Mungkin kita belum siap kali ya talentnya, mungkin seperti itu. Kalau kita bandingin, bukan susah juga sih kalau bandingin di Jawa kan mereka sudah mapan ya, hitungannya kayak gitu ya. Industri kreatifnya sudah mapan. Iya sebenarnya susah juga sih aku di Tarakan, yaudah tabrak aja lah. Ya udah tabrak aja gitu, karya aja lah dulu gitu ya Bang. Kayak gitu aja. Wadah ruang belakangan deh gitu. Maksudnya yang ya sudah selama ini kan kita ngidupi karya nih. Iya. Ya kayak aku bilang tadi, yang kita ngidupi karya aja dulu. Siapa tahu generasi berikutnya bisa dihidupi sama karya. Karya gitu juga, iya benar Bang. Yang karya ini bisa menghidupi, bukan kita menghidupi karyanya gitu. Iya benar. Selama ini kan kita menghidupi karya aja. Iya. Nah, ya semoga generasi mendatangnya sudah bisa dihidupi sama karyanya gitu, ditarakan. Sudah ada wadah dan ruang yang mendukung gitu. Iya, maksudnya kita nggak apa-apa lah jadi perintis aja. Iya, gitu. jadi perintis dulu gitu Bang ya. Jadi penyongsong, jadi popo dulu gitu. Ya. Iya, terus kedepannya nih Bang, kira-kira Delana akan buat apa nih? Ada nggak sih spill karya selanjutnya? Ini nanti video klipnya Delana bakal rilis, cuman belum tahu tanggalnya ya. Belum tahu waktunya, cuman bakalan rilis tuh ada berjilid-jilid, ada 2 part nanti. Kemudian apa lagi ya? Kita timeline-nya juga susah nih. Timeline-nya band ini. Kita lagi kalau misalnya kan ada platform namanya traktir.id itu. Iya. Nah, kita lagi bikin akun di situ, siapa tahu teman-teman mau mendonasikan, karena kita butuh banget namanya peralatan recording, karena di sini agak sulit ya, sangat sulit. studio recording. Akhirnya kita bagaimana kalau misalnya rekaman sendiri jadi home recording. Cuman masalahnya kita didana lagi. Iya. Masalahnya didana lagi. Karena ya lumayan harus mengeluarkan duit yang banyak untuk peralatan ini. Akhirnya kita bikin platform di traktir.id itu. Ya semoga ada yang bisa neraktir kita lah. Iya, semoga ada yang bisa neraktir gitu ya guys. Teman-teman juga bisa loh bantuin Delana untuk berkarya. Pasti karena
kalau kita makin banyak bantunya ya Delana juga makin semangat nih berkaryanya gitu ya Bang ya. Betul. Oke, jadi kita udah nggak sabar nungguin karyanya Delana selanjutnya, tapi kita juga harus bantu, jangan cuma nuntut-nuntut doang gitu, harus punya karya. Iya kan dong, biasanya tuh kan teman-teman tuh kayak gitu. Iya, buat lagu tuh susah. Iya, gitu. buat lagu. Nggak segampang kita ngomong, Delana buat lagu dong gitu. Makanya aku pernah bilang kalau buat lagu tuh sebenarnya ada berantem-berantemnya banyak. Iya. Konsepnya pikiran-pikiran yang berantem tuh banyak di situ. Hitungannya apa ya? Kita nggak genjerang-genjreng kayak di gang aja. Iya. Kalau genjerang-genjreng di gang ya semua bisa jadi musisi. Iya, semua bisa jadi musisi. Semua bisa nulis lagu. Cuman ada pikiran banyak di situ dari penulisan, produksinya banyak kan. Oke, sip. Kita udah bincang banyak nih Bang, dari Delana sampai apresiasi, sampai karya, dan bahkan Abang sendiri memutuskan untuk jadi band. Nah, selanjutnya Dina mau ajak Abang main nih Bang. Abang mau nggak nih kita main nih Bang? Boleh. Jadi ini ada games, Dina kasih 2 pilihan, Abang harus pilih salah satu, nanti di ending Dina tanyain alasannya. Kenapa Abang harus memilih ini gitu. Oke, sip Bang. Siap ya Bang ya? Tarakan atau Malang? Tarakan. Oke. Cipta lagu atau aransemen lagu? Nulis Oke. lagu. Nulis lagu. Jadi berarti gini, cipta. kalau aku bahasanya cipta tuh, pencipta tuh cuma Tuhan. Oh iya. Nah, berarti penulis lagu. kalau menulis lagu, karena nada ini sebenarnya sudah diberikan Tuhan, kita tinggal nyomot dengan empiris kita. Oh iya. Itu bener. Menulis. Okay. Tapi kalau mencipta tuh terlalu mengambil wewenangnya Tuhan. Iya benar, mengambil wewenang Tuhan. Karena dia cuman dia yang pencipta. Sang gitu. pencipta, oke. Gitu. Nulis. Oke, kalau gitu lagi. Ya? Nulis lagu atau aransemen lagu? Nulis. Oke, nulis. Bermusik atau nyanyi? Ini main bedanya musik, apa nih? Main musik atau jadi vokalis? Saya main musik juga soalnya. Kalau disuruh milih antara kedua itu? Nyanyi. Oke, berarti vokalis ya namanya. Band atau solo? Sejauh ini band sih. Oke. Oke Bang, nih mau tanya nih Bang, alasannya Tarakan atau Malang? Kenapa Bang pilih Tarakan? Apa ya? Tarakan tuh rumah. Tarakan udah jadi rumah ya Bang? Memang rumah. Memang rumahnya Abang dari awal sebelum Malang. Di Malang tuh sebenarnya cuman ibu memang orang Malang. Ibu orang Malang, cuman sudah lama di Tarakan. Ibu sendiri ngakuin aku bukan orang Malang, aku orang Tarakan. Dan ibu juga ngomong pulanglah ke rumah. Pulang ke Tarakan. Ya, pulanglah ke Tarakan. Walaupun dengan atmosfer yang begini gitu Bang. Iya, hidup. Ya hidup. Ya benar Bang. Tapi memang begitu masuk Tarakan tuh memang kehidupan. Wah ini hidup sebenarnya nih kayaknya kayak gitu. Iya. Karena di Tarakan, di Malang tuh terlalu banyak euforia ya. Iya. Terlalu banyak euforia, ngeband sana sini, sempat nge-DJ, sempat apapun di sana. Kemudian pulang Tarakan ke rumah. Mungkin kalau dibilang Malang rumah kedua ya, tapi kalau yang pertama Tarakan. Tarakan, tetap Tarakan di hati gitu Bang ya. Oke. Nggak ingat sama tetap nggak lupa sama lokalnya gitu Bang. Iya. Nggak lupa sama bahwa ini loh rumah. Sejauh apapun kita ngerantau, tapi kita tetap harus pulang ke rumah. Selanjutnya, tulis lagu atau aransemen lagu. Kenapa Bang memilih untuk nulis lagu? Nulis lagu kebutuhan. Jadi kayak misalnya kita jiwanya dikasih, kalau kita kan makan tuh. Iya. Nah, jiwa kita tuh punya makanan juga. Nah, itu kebutuhannya. Ya, nulis lagu, nulis apapun. Itu lebih kebutuhan. Kalau aku sih. Ya, untuk Abang pasti. Ya. Karena ada beberapa orang juga yang ya, mungkin yang nulis lagu untuk apa ya? Untuk memang lagu pesanan mungkin kita nggak tahu. Cuman kalau aku sih nulis lagu itu buat kebutuhan juga. Tapi ada yang mau disampaikan gitu Bang?
Ya, jadi media, sebenarnya media untuk menyampaikan sesuatu Iya, dari lagu. dari lagu. Oke, sip. Selanjutnya bermusik atau nyanyi atau jadi vokalis? Abang Nyanyi. memilih nyanyi. Kenapa tuh bang? Tapi abang bisa musik juga? Bisa, kalau nulis lagu kan pakai gitar biasanya. Iya, pasti nyoba gitu bang. Nyobanya pakai gitar. Cuman kalau perform biasanya aku memang nyanyi. Ya karena nyanyi itu apa ya? Seneng aja nyanyi. Seneng aja gitu bang. Iya. Seneng nyanyi. Ada kepuasan Aku sendiri. sebenarnya suka sama komunikasi di atas panggung. Hmm. Sama orang banyak tuh seneng. Jadi lewat nyanyi gitu. Lewat nyanyi kan bisa tuh. Iya benar. Public relation lah. Iya betul. Public relation gitu bang ya. Selanjutnya band atau solo? Abang pilih Sejauh ini sih band. band. Dari Kinara juga band. Kemudian sempet di 2000 berapa? 2000 berapa nih di sini? 18. 2018. Nah, 2019 atau 2018 itu aku lagu Tenang itu kan solois sebenarnya. Yes. Oh itu solo bang? Solo sebenarnya. Cuman aku masukin ke Derana aja. Nah, itu rilisnya tuh 4 tahun yang lalu di Tarakan. Cuma nggak jadi apa-apa. Cuman rilis di media sosial aja. Di media sosial? Iya, di media sosial Instagram. Wah, sudah nih, udah ngerekam lagu, ya udah lepas aja gitu. Oh, iya. Berarti lebih sejauh ini band ya bang ya? Ya lebih enak, band. lebih ringan kayaknya. Iya band gitu bang ya? Lebih ringannya tuh dari, kan biasanya nulis lagu, kemudian nyerahkan sama anak-anak, gimana aransemennya, enaknya gimana, gini. Itu ada teman tukar pikiran gitu bang ya, benar. Solois pun juga hitungannya kan punya band. Iya, pasti dia juga punya tim gitu di belakang. Iya benar-benar. Kayak gitu. Lebih baik band lah. Gitu. Iya, lebih baik band gitu bang. Jadi lebih ringan pekerjaannya kalau dilakuin bareng-bareng. Iya, oke bang. Terima kasih banyak nih bang ya. Kita udah banyak bincang-bincang dari Derana itu sendiri, dari ngeband dan dari apresiasi dari wadah dan ruang serta karya. Bahkan kita udah main-main nih sama Bang Firly. Sekali lagi terima kasih abangnya udah menyempatkan. Jangan lupa ini dong, follow Instagramnya Derana, Derana.musik, kemudian di YouTube itu ada Derana apa ya namanya? Derana Official. Kemudian di mana lagi ya? Traktir juga ada tuh kalau misal mau donasi buat kita buat terus berkarya. Di platform musik juga ya bang ya? Iya, streaming musik juga ada di Spotify, Reso, Joox, semuanya sudah ada. Ketik aja Derana. Oke, sip teman-teman, jangan lupa apresiasi Derana ya guys ya. Dengan kita selalu dukung karya-karyanya Derana, berarti sama dengan kita memicu semangat Derana untuk berkarya lebih baik lagi. Bener. Oke, sekian dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode Bisik selanjutnya dengan Adinda Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.